Materi ini sebenarnya cukup mudah dilakukan, tapi di sisi lain kita harus saling mengingati, dan terkadang hal-hal mudah pun ketika tidak ada komunikasi atau tidak ada yang mengingatkan, kita juga bingung harus melakukan apa. Dengan adanya materi malam ini, harapannya bisa membantu, terutama untuk pemula. Ini sangat mudah dilakukan. Konsep pemasaran online itu cara paling efektif dan cepat menemukan market tanpa batas. Strategi ini cocok untuk pemula atau untuk menemukan relasi baru dalam bisnis pemasaran jaringan. Jadi teman-teman, kalau selama ini kita kebingungan dengan database dalam hal siapa yang harus dihubungi, nah ini adalah cara satu-satunya untuk menambah relasi di dalam membangun bisnis. Kita memahami tidak semua orang mempunyai background atau professional network yang sudah mempunyai database, tapi di sini di Metaforce banyak sekali orang-orang baru yang belum ada dalam kategori relasi bisnis. Nah, dengan pola ini teman-teman akan mendapatkan relasi bisnis dengan sangat cepat dan pastinya tanpa batas. Karena secara market ini bisa menembus banyak market, bahkan bisa menembus global internasional. Izin Bang Kensi, di laptopnya notifikasi dimatikan saja. Ya, suara atau WA-nya keluar dulu. Oke, sebelum kita lanjut, saya cek nampaknya ada masalah. Oke, ya jadi selanjutnya Akademi ini ada tujuannya, jadi teman-teman harus menyadari kita menyampaikan informasi ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kemudahan untuk pemula dan mitra yang sulit mencari mitra. Nah, jadi teman-teman, dengan harapan dengan adanya materi malam ini, teman-teman bisa melakukan dari kenyamanan rumah dengan pola mengaktifkan ilmu pemasaran yang kita sampaikan malam ini. Ini juga membalikkan fakta, orang yang mencari kita bukan kita yang mencari orang. Nah, jadi harapannya dengan adanya materi malam ini, teman-teman bisa melihat ya sebuah kenyamanannya yang selama ini orang-orang takutkan di dalam dunia network itu adalah mencari orang dalam hal penjualan. Nah, dengan adanya metode ini, materi malam ini harapannya teman-teman bisa melihat potensi besar ini akan membalikkan fakta ketakutan Anda. Jadi teman-teman, kita akan dicari orang dengan mengaktifkan ilmu pemasaran ini. Oke, nampaknya berat untuk ini ya. Mungkin pakai model yang lama saja, Bang. Oke, saya akan ganti settingan. Nampaknya ada masalah dengan settingan Zoom-nya. Saya akan kembali menggunakan share screen. Oke. Oke, setting. Ya, model lama saja. Oke, loading. Mungkin kapan-kapan di-update aplikasi Zoom-nya, Pak. Bang Kensinya mana kok hilang? Oke, monitor Bang Aris.
Wes. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Mohon maaf ada kesalahan, nampaknya ada error, dan ini masih terjadi. Dan saya tidak bisa menggeser slide. Pakai panah kanan kiri aja, Bang. Oke. Ya, jadi kita sudah menyampaikan dan kita akan lanjutkan. Tujuan akademi adalah menumbuhkan kemudahan pemula dan mitra yang sulit mencari mitra, dan ini juga membalikkan fakta orang-orang yang mencari kita, bukan kita yang mencari orang. Nah, harapannya dengan adanya materi malam ini, khususnya untuk pemula yang takut mencari orang, ini ada solusi. Dan kita akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan mengaktifkan ilmu pemasaran dengan cara pemasaran online. Pertama, di slide yang berikutnya, teman-teman harus melihat dulu, ada tahap yang harus dikuasai. Ada 4 tahap tujuan pemasaran online. Pertama, tujuan kita memasarkan online itu kita harus memahami dan menyadari untuk terhubung dengan orang-orang yang berminat dulu. Jadi teman-teman, dasarnya itu dulu. Kemudian setelah itu teman-teman juga harus menyadari yang keduanya menciptakan peluang bisnis kepada orang lain. Nah, artinya di sisi lain sebenarnya kita melakukan pemasaran ini tujuannya adalah untuk manfaat pada orang lain, bukan manfaat untuk diri kita. Kemudian yang ketiga, untuk mitra dan menjadi partner bisnis atau relasi kita. Kemudian yang keempat, baru tujuan yang terakhir itu pada prinsipnya itu adalah closing atau penjualan. Nah, jadi teman-teman, polanya dibalik. Jadi kita melakukan pemasaran, kemudian promosi, dan hal-hal lain, itu tujuannya bukan untuk closing duluan. Jadi beberapa kasus terjadi orang-orang melakukan pemasaran menargetkan yang poin 4 dulu, ya, yang ditargetkan. Tapi sebenarnya urutannya adalah untuk terhubung dulu dengan orang-orang yang berminat, kemudian menciptakan peluang bisnis kepada orang lain, kemudian tujuannya yang ketiganya untuk bermitra menjadi partner bisnis, relasi, baru yang keempatnya closing atau penjualan. Jangan dibalik, ya. Ini penting. Ini berhubungan dengan psikologi yang akan ditemukan nantinya. Kemudian, pemasaran online ini adalah cara pemasaran melalui internet, ya. Berbisnis secara online juga terbilang sangat mudah. Tidak membutuhkan banyak biaya di sini dengan mengaktifkan ilmu ini. Di antaranya mengurangi biaya menyewa ruko misalnya untuk Basecamp, atau mungkin untuk seminar, atau biaya tabletop, ataupun tiket pesawat untuk roadshow ke sana kemari. Nah, dan lain sebagainya. Banyak keuntungannya. Selain dari itu juga, ini yang paling penting itu bisa dikerjakan dari mana aja, sesuai dengan kondisi pelaku bisnisnya. Kalau teman-teman masih bekerja dengan pola bisnis pemasaran internet atau online seperti ini sangat cocok, atau mungkin teman-teman mempunyai kesibukan dan bisa melakukan dengan pemasaran online ini, atau mungkin ya ingin berbisnis dari kenyamanan rumah, itu bisa. Nah, ini era digital, oke, yang mana banyak media yang mendukung untuk menjalankan bisnis secara online. Ini sangat efektif di era saat ini karena semuanya sangat mendukung. Ada banyak platform-platform media sosial yang menunjang kita untuk melakukan bisnis, dan itu semuanya free. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi dasar, kami menyampaikan dan mengingatkan kembali, Power Team Indonesia banyak sekali meluncurkan akademi, dan secara bertahap kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan oleh mitra kami untuk melakukan pengembangan bisnis ini. Ya, materi-materi yang kita sampaikan cukup banyak dan semuanya berhubungan dengan teknologi, strategi, kemudian psikologi, dan pendalaman matrik itu sendiri. Semuanya sebenarnya sudah ada. Bahkan klarifikasi tentang metaverse itu apakah Ponzi atau kita melihat faktanya ada di video ini. Semua materi ini ada di YouTube channel Power Team dan teman-teman dapat mengulangnya. Apa yang teman-teman pelajari dalam materi ini satu kali untuk seumur hidup, karena bisnis ini kita akan jalankan selamanya. Oke. Nah, di sini saya akan masuk ke 9 tip untuk pemasaran sukses dulu. Jadi teman-teman harus menguasai tipnya dulu. Kemudian nanti saya akan menyampaikan strategi atau apa yang harus dilakukan di pemasaran online. Nah, 9 tip untuk pemasaran online, untuk pemasaran sukses. Pertama, teman-teman harus menyadari dulu bahwa ketika kita bergabung di Metaverse, kita bisa menerima ini adalah bisnis sendiri. Itu prinsipnya. Harus mempunyai rasa memiliki,
Pertama-tama, Anda perlu memahami bahwa ini adalah bisnis Anda, penekanannya di situ, bukan bisnis upline-nya, bukan bisnis Anda. Setiap orang adalah upline di platform Metaverse. Jadi tidak ada yang spesial dalam kategori menguntungkan seseorang, semuanya berlaku sama. Upline-nya juga itu membangun bisnisnya dengan mendukung dan membimbing Anda. Jadi teman-teman di sini sistemnya adalah kita saling mendukung. Upline-nya itu pastinya mendukung downline-nya, dan downline-nya juga sebenarnya adalah upline yang mendukung downline-nya. Polanya akan seperti itu. Jadi mindset-nya harus memahami bahwa ini adalah bisnis kita sendiri. Tidak memperdulikan bonus upline, tidak memperdulikan kelemahan dari upline, tidak memperdulikan semangatnya upline. Dalam kategori di sini banyak sekali beberapa kasus upline-nya yang malah lebih lemah dari downline-nya. Jadi fokus saja, apa yang harus kita lakukan, ya kita lakukan, yakini bahwa kita sedang menjalankan bisnis kita sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mengaktifkan promosi atau memasang iklan. Nah, yang kedua ini pastinya ini adalah langkah yang harus dilakukan di dalam bisnis pemasaran online. Promo tentang bisnis Anda setiap hari, kemudian jangan pernah bosan untuk melakukannya. Harus disadari, usaha pun ya kita membuka toko yang tutup itu tidak menghasilkan penjualan. Teman-teman bergabung di Metaverse, kemudian membeli level sampai 10, kemudian diam aja, orang nggak tahu bahwa kita sedang melakukan bisnis pemasaran Metaverse, yaitu memasarkan program aset. Orang nggak tahu, nah kita tidak pernah memunculkan diri kita, menunjukkan diri kita bahwa kita sedang menjalankan bisnis. Ya, toko yang tutup pastinya tidak menghasilkan penjualan. Teman-teman, di dalam poin yang ketiga, kontrol emosional dan pola pikir Anda untuk positif. Ini sangat penting, karena ini bisa membunuh perjalanan bisnis kita. Ya, belum ada yang merespon di dalam hal promosi, harusnya tidak membuat Anda putus asa. Konsistensi adalah kuncinya. Jadi kita harus benar-benar menyadari, karena tantangan ini pasti semua orang dapatkan. Termasuk saya dulu di awal pengembangan, bahkan saya melakukan promosi, satu orang pun tidak ada yang mengklik, satu orang pun tidak ada yang merespon, bahkan ada beberapa respon malah yang kita dapat adalah nyinyiran. Oke, itu adalah hal yang semua orang temukan. Itu harus disadari, jadi teman-teman harus mengontrol emosional dan pola pikir untuk positif. 1 bulan pertama adalah bulan yang paling sulit. Setelah masuk di bulan kedua akan terasa ringan, di bulan ketiga akan terasa ringan lagi, dan di bulan keempat Metaverse dalam kendali kita. Oke, proses-proses itu memang harus dilalui. Kemudian yang keempat, motivasi dan testimoni itu diperlukan. Ya, buat keributan positif tentang bisnis Anda yang sedang dijalankan, yaitu Metaverse, itu sangat bermanfaat. Pemasaran melakukan penjualan dan tidak diam untuk penawaran mereka. Jadi yang dimaksud dengan keributan yang positif itu misalnya, ini ada salah satu postingan ya, tidur dengan dolar, bangun dengan dolar, Metaverse melakukan itu, kita postingkan hasilnya. Ini adalah salah satu contoh keributan, yang mana ini sebenarnya kita menunjukkan testimoni, kemudian kita juga meributkan bahwa ini menghasilkan, dan ini akan memancing market akan melihat bahwa ini ada pembuktiannya dan bisnis ini cukup nyaman. Nah, jadi ada banyak contoh-contoh postingan yang teman-teman lakukan dan cukup baik, itu adalah strategi yang cukup baik dan itu memang harus diperlukan. Nah, selain dari itu juga teman-teman harus melakukan motivasi dan hal-hal lain ya yang diperlukan di dalam memasarkan bisnis Metaverse. Oke. Yang kelima, percaya diri dan lakukan saja. Jadi tampilkan bisnis Anda dengan percaya diri. Orang akan menjadi yakin ketika Anda yakin dan percaya diri dengan bisnis Anda. Oke. Kemudian jangan pedulikan apa kata orang yang negatif, fokus pada tujuan Anda. Jadi beberapa kasus yang sering ditemukan, yang sering kita rasakan adalah ketika kita mendapatkan materi berupa materi promosi, kemudian kita posting di Facebook, setelah diposting itu kita memikirkannya, ini bagus atau enggak, ini di-delete atau enggak. Ketika teman-teman melakukan hal seperti itu, artinya percaya diri dan
itu kurang, percaya dirinya kurang, dan itu tidak baik dalam pemasaran dan itu akan jadi membosankan. Lakukan saja. Ketika teman-teman harusnya melakukan sesuatu untuk promosi, lakukan saja dengan percaya diri. Jangan memikirkan apa yang dilakukan, ketika sudah dilakukan, biarkan. Biarlah market yang menerimanya. Ada banyak kasus terjadi orang bergabung itu karena motivasi kita. Ada banyak kasus terjadi orang bergabung karena testimoni kita, testimoni orang lain yang kita sampaikan ke mereka. Ada orang yang bergabung melihat kita menyampaikan informasi tentang potensi metaverse dan banyak sekali hal-hal lain, dan kita tidak tahu apa yang dibutuhkan market. Pada prinsipnya lakukan saja. Oke. Kemudian ikut mentor dan menjadi mentor. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis ini, mentor diperlukan. Ini adalah bisnis proyek pertama dan belum pernah ada. Jadi orang-orang yang mengerti lebih dahulu itu harus diikuti dalam hal pemahamannya. Tapi di sisi lain, nanti teman-teman akan menjadi mentor untuk timnya. Bersedia belajar dan membimbing dengan komitmen. Keberhasilan Anda terkait dengan mentor dan kemajuan downline Anda. Jadi teman-teman harus menyadari dan sadar betul bahwa dalam pengembangan bisnis ini, kita diawali dengan mentor kita, yaitu mengikuti orang yang paham. Tapi di sisi lain ke depannya, tidak menutup kemungkinan, bahkan itu adalah faktanya ketika teman-teman ingin sukses, teman-teman harus menjadi mentor untuk timnya. Nah, maka sistem ini akan sangat berjalan dan teman-teman juga harus menciptakan mentor-mentor atau leader-leader di timnya. Polanya seperti itu. Kemudian yang poin ketujuh, ini kreativitas itu sangat dibutuhkan di dalam pemasaran online. Jadilah kreatif tentang cara memajukan bisnis Anda, berikan ide baru sesering mungkin. Jadi ada banyak kita ide, misalnya kita membuat semacam video, kalimat-kalimat yang menarik, yang menggoda, atau yang meributkan untuk menaikkan traffic bisnis kita. Ataupun mungkin kita melakukan pembuatan gambar yang sifatnya promosi, berikan ide-ide baru sesering mungkin dan bagikan ke timnya. Oke, caranya gimana? Caranya cukup simpel. Ini adalah era digital, era internet. Kita hidup di mana Anda bisa menjadi ahli di dalam segala hal dalam waktu singkat, yaitu 6 bulan aja karena internet. Jadi teman-teman butuh aplikasi untuk edit gambar di Play Store banyak. Butuh kalimat-kalimat menarik di kalimat-kalimat motivasi tersebar di internet banyak. Teman-teman bisa jadi ahli dalam 6 bulan karena internet. Caranya itu. Oke. Kemudian 8, tetapkan tujuan dan tekad. Tekad yang pernah mempertimbangkan untuk berhenti. Jadi teman-teman jangan sekali-kali berpikir untuk berhenti atau berkecil hati apapun yang terjadi dengan downline kita. Apapun yang terjadi dengan upline kita, apapun yang terjadi dengan calon mitra kita. Ya, upline, downline, calon mitra kita lemah, kita tetap bertekad untuk menetapkan tujuan kita. Ya, jangan pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau tertular aura negatif orang lain. Ini adalah keberhasilan di dalam pengembangan bisnis dipengaruhi oleh ini. Jadi teman-teman harus memang kuat di dalam pengembangan bisnis. Sebenarnya bukan metaverse saja, apapun bisnisnya, kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Kita meyakini apa yang kita lakukan dan tekad tujuan untuk mencapainya. Yang ke-9, ya, promosi, testimoni, humor di media sosial itu diperlukan. Setiap hari adalah hari baru, kesempatan lain untuk mengubah hidup. Jadi teman-teman, mungkin hari ini kita melakukan promosi dan itu belum mendapatkan hasil, mungkin promosi yang ketiga baru orang akan tertarik. Walaupun tingkat promosi atau apa yang kita sampaikan sama, terkadang respon itu tidak sama. Jadi teman-teman misalnya ketika melakukan promosi dengan kalimat berulang, gambar berulang, ya itu memungkinkan untuk menarik beberapa orang di dalam market pemasaran pada umumnya. Jadi jangan ragu untuk mempostingkan sesuatu yang berulang yang sifatnya menarik, karena tidak semua orang pada saat kita melakukan promosi dapat melihat apa yang kita sampaikan. Bisa jadi mereka akan melihat di hari 3 atau hari keempat pada saat kita mengulang materi tersebut. Nah, di sini juga ada hal penting yang perlu saya sampaikan di dalam pemasaran online.
ada namanya filter minat dengan cara menargetkan terhubung ke WhatsApp untuk menghindari waktu terbuang. Jadi banyak kasus yang terjadi, pemasarannya sudah benar, melakukan dengan sangat efektif dan konsisten, tapi responnya yang salah. Nah, ada beberapa kasus yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, dan lain-lain. Ya, kita akan mendapatkan respon chat atau DM. Pertama, orang akan bertanya tentang bisnis kita. Ya, orang akan bertanya tentang hal-hal lain, akan mengucapkan salam dan hal-hal lain. Apa yang harus dilakukan ketika orang menanyakan tentang Metaverse? Apa dilakukan penjelasan di dalam chat? Enggak. Jadi kita harus melakukan pola yang hemat atau menargetkan efisiensi supaya minatnya terfilter. Yang harus kita lakukan, kita bisa merespon, misalnya kita menyampaikan sedikit penjelasan singkat, kemudian kita kasih nomor WhatsApp kita, atau mungkin kita meminta maaf jarang membuka chat, kemudian hubungi nomor ini untuk penjelasan detail, misalnya seperti itu. Nah, memang di dalam respon chat ini banyak sekali ketika kita melakukan promosi, tapi tidak semuanya itu minatnya baik, ya. Minimal kita harus memfilternya dari kolom chat ini dengan cara supaya dia bisa menghubungi kita. Ketika dia sudah memutuskan untuk menghubungi, artinya kita sudah bisa melihat minatnya di atas 20% secara keinginan atau keinginan tahu tentang bisnis yang sedang kita lakukan. Tapi ketika ini tidak difilter, beberapa kasus terjadi, banyak sekali orang-orang iseng yang sedang mungkin lagi nggak ada kerjaan, dan iseng menanyakan melalui chat, tapi di sisi lain itu bisa difilter dengan pola ini, respon, ya, handlingnya. Nah, jadi teman-teman, mulai saat ini tidak disarankan untuk menjelaskan secara detail di kolom chat, cukup merespon dengan singkat, kemudian sampaikan nomor WhatsApp dan akan terhubung di WhatsApp. Kenapa fokusnya di WhatsApp? Karena semua materi yang teman-teman simpan, teman-teman save secara database tentang tanya jawab dan materi-materi lain itu ada di WhatsApp-nya. Jadi dengan adanya terhubung dengan WhatsApp itu juga efisiensi untuk mencari jawaban dengan cepat. Kemudian tambahkan nomor WhatsApp di setiap postingan, ya. Jadi teman-teman bisa contohnya seperti ini, menyampaikan informasi singkat tentang Metaverse, kemudian di bawahnya masukkan nomor WhatsApp-nya. Orang-orang akan terfilter dan menghubungi kita melalui WhatsApp. Oke. Kemudian ada beberapa contoh, ya, postingan filter minat, misalnya terbukti yang merespon bisnis ini di awal launching akan mendapatkan manfaat lebih besar, misalnya, kemudian komen power team di kolom komentar. Nah, setelah orang komen, misalnya dia komen power team, orang-orang ini kita kirim WhatsApp atau link grup atau link WhatsApp kita. Jadi dengan sendirinya terhubung. Ini adalah cara-cara filter minat. Begitu juga ketika ada orang yang merespon melalui komentar, itu juga tidak disarankan untuk merespon menjelaskan di dalam kolom komentar. Intinya pusat utamanya adalah WhatsApp, nomor WhatsApp. Oke. Yang perlu dihindari dalam merespon promosi online agar dapat efektivitas, ya, di sini saya sampaikan lagi, hindari menjelaskan detail di kolom komentar, ya. Hindari menjelaskan detail di chat messenger, kemudian hindari merespon komentar negatif atau blog, bahkan abaikan, ya. Jadi ada dua opsi, ketika memang sangat parah itu blog aja, kalau memang nggak terlalu parah dalam hal responnya negatif tapi masih di dalam toleransi, abaikan saja. Jangan pernah direspon hal-hal negatif. 3 poin ini perlu dilakukan karena ini untuk efektivitas. Contoh respon di kolom komentar ketika kita melakukan promosi, biasanya orang akan bertanya bisnis apa, sistemnya seperti apa. Nah, kita tinggal menjawab dengan kalimat singkat, bisnis mantap misalnya, anti scam, pertama di dunia, atau bisnis sangat hebat, dan lain-lain, secara singkat. Info detail, hubungi nomor saya, Bang. Cepat ya. Kemudian masukkan nomor WhatsApp-nya. Itu adalah pola filter. Kemudian contoh merespon di kolom chat,
biasanya ketika kita melakukan promosi banyak sekali orang yang menghubungi Messenger atau chat. Mereka menanyakan bisnis apa, sistemnya seperti apa. Kita cukup komen, bisnisnya sangat bagus, bla bla bla. Maaf, chat jarang online, info detail hubungi WhatsApp. Maka dengan sendirinya orang akan menghubungi WhatsApp ketika tingkat keseriusannya itu ingin benar-benar mengetahui tentang apa yang kita promosikan. Oke. Nah, di dalam efektivitas juga teman-teman bisa melakukan penerapan ini sangat efektif ya, banyak dijalankan di network profesional, khususnya pemasaran online. Oke. Peningkatan efektivitas di dalam promosi dengan menggunakan strategi komando, ya, komando maksudnya. Oke. Strategi ini dijalankan oleh profesional network Eropa dalam menjalankan bisnis jaringan dan digunakan influencer, kampanye politik ataupun bisnis. Jadi politik pun menggunakan strategi ini. Oke. Jadi ini sangat efektif. Teman-teman harus menjalankan strategi ini untuk mendukung promosi efektivitasnya di dalam pemasaran online. Apa itu strategi komando? Postingan promosi salah satu anggota pemasaran dikomentari oleh anggota lain dengan kalimat positif yang mendukung atau mengundang daya tarik secara bersamaan dalam sebuah postingan promosi bisnis Metaverse ini. Mungkin teman-teman si A melakukan pemasaran di Facebook-nya. Kemudian kita melihat dia melakukan itu, kita cukup mendukung. Bisnis mantap misalnya, bisnis oke, saya ikut, dan hal-hal positif lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya strategi ini bisa menaikkan trafik dan minat dalam kampanye bisnis force Anda dan percepatan membentuk market secara online. Jadi teman-teman, kalau seseorang melakukan promosi di Facebook misalnya, ketika komentar itu banyak, maka trafiknya akan tinggi. Dan postingan itu akan lebih cepat muncul di pertemanannya atau di tempat-tempat lain. Nah, jadi pastikan saling mendukung dan meningkatkan strategi komando ini. Ada baiknya strategi ini memang dirancang dalam hal disusun beberapa tim untuk melakukan bentuk influencer di dalam bisnis ini, seperti influencer pada kampanye politik. Oke. Yang perlu diketahui tentang logic program Facebook, setiap postingan yang dikomentari banyak orang akan menaikkan traffic di tingkat atas di halaman pertemanan dan menumbuhkan minat respon dalam bisnis itu sendiri. Oke. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah pengembangan Metaverse secara online. Oke, di sini saya menampilkan awal pengembangan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, teman-teman harus melakukan promosi. Promosi banyak kategori, baik itu menyampaikan informasi berupa tentang proyek yang sedang kita kerjakan, kelebihannya, kemudian potensinya, kemudian roadmap-nya, atau mungkin testimoninya, ataupun pendapatan teman-teman sendiri disampaikan, itu adalah promosi juga. Dan kemudian teman-teman juga menyampaikan semacam motivasi atau mungkin menunjukkan semacam pemahamannya dalam hal menguasai bisnis ini, itu untuk personal branding juga. Misalnya kalau sekarang kita menjalankan bisnis Metaverse yang akan meluncurkan NFT, kita juga bisa menyampaikan atau membahas NFT dalam promosi itu sendiri. Oke. Nah, tujuannya itu adalah terhubung dulu. Jadi dengan kita promosi ini, tujuan utamanya adalah supaya kita terhubung, ya, mendapatkan calon mitra. Nah, dengan pola ini pastinya ini akan membalikkan fakta yang seperti yang saya bilang, itu orang yang akan menghubungi kita, bukan kita yang menghubungi orang, karena kita melakukan pemasaran atau melakukan promosi. Nah, ketika sudah terhubung, maka akan terjadi yang namanya tanya jawab. Ya, orang yang menghubungi akan bertanya mungkin bisnis apa, sistemnya seperti apa, uangnya di mana, dan hal-hal lain. Bahkan biasanya diawali dengan tanya jawab, ya, perkenalan, kemudian wilayah, nama, dan macam-macam. Bahkan terkadang itu kita bisa akrab dan menjadi mitra atau menjadi teman baik, seperti itu bisa terjadi. Nah, setelah tanya jawab terjadi, maka kita bisa melihat hasil. Pertama adalah closing, yang kedua adalah tidak closing. Ketika sudah dilakukan tanya jawab, ada dua inilah kemungkinannya, closing dan tidak closing.
kita akan fokus ke closing dulu. Ketika terjadi closing, apa yang harus dilakukan? Pastinya dia akan melakukan pendaftaran, kemudian membeli label program asetnya, kemudian kita arahkan ke akademinya. Tujuan kita terfokus adalah bagaimana caranya agar dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan manfaat dari bisnis ini, bagaimana caranya orang yang kita closingkan juga mendapatkan manfaat dari bisnis ini. Ajari mereka tentang strateginya, pemasarannya, motivasi mereka, dan hal-hal lain. Masukkan, gabungkan di grup akademi yang teman-teman buat. Atau mungkin bisa digabungkan ke grup official Power Team. Oke. Nah, yang keduanya, ketika tidak closing, apa yang dilakukan? Ini handlingnya. Jadi teman-teman sebelum melakukan promosi dari awal, teman-teman sudah menyiapkan yang namanya saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu apa? Itu berupa grup, baik itu Telegram ataupun WhatsApp, yang mana grup itu terkhusus untuk calon mitra, untuk menyampaikan informasi satu arah, yang bersifat informasi, testimoni, motivasi, dan hal-hal lain, ya, masukkan aja di saluran pemasaran tersebut. Di suatu saat yang tidak closing ini, 1, 2, 3, 4 bulan, 1 tahun, dia akan kembali. Dan ketika dia memang tidak tertarik sama sekali, maka dia akan keluar dari saluran pemasaran dan mungkin akan memantau kembali saluran promosi kita. Oke. Nah, pola ini akan terjadi, ya, akan banyak terfilter di saluran pemasaran. Biasanya dia akan kembali menghubungi setelah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan. Nah, ini adalah handlingnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan respon tanya jawab dan tidak closing, ini adalah aset. Bukan berarti tidak closing itu adalah kegagalan, bukan. Tapi teman-teman minimal sudah mendapatkan database atau calon mitra dalam hal relasi. Oke, teman-teman simpan namanya beserta wilayahnya dan hal-hal yang dibutuhkan dan kelompokkan ke saluran pemasaran. Nah, pemasaran bisnis yang sukses itu kita dicari orang, bukan kita mencari orang. Orang-orang akan menghubungi dan bertanya dan akhirnya bergabung. Tujuannya itu, jadi teman-teman harus menyadari semua orang bisa melakukan hal ini. Ini sangat mudah dilakukan. Kalau berbicara tentang takut mencari orang, inilah solusinya. Banyak sekali kasus terjadi di Power Team orang-orang yang tidak mempunyai skill pemasaran, bukan profesional network, orang yang tidak mengerti cryptocurrency. Dengan melakukan konsisten dan komitmen pemasaran online, mereka bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta setiap bulan. Ini adalah bukti dan fakta keberhasilan dari ilmu ini. Harapannya ini bisa membuka naluri insting bisnis. Lakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari. Komitmen, konsisten, fokus, itu adalah kuncinya. Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Kami sangat serius. Kami tahu tujuan Metaverse ke depannya. Kita akan mendapatkan sumber uang berikutnya di peluncuran NFT, Forcecoin, platform Metaverse, platform NFT, dan banyak lagi. Ini adalah proyek seumur hidup. Harapannya ini bisa menumbuhkan manfaat lebih besar setelah ekosistem terbentuk. Bertahan itu adalah langkah yang tepat karena kita akan mendapatkan proyek yang hebat. Power Team Indonesia mempunyai akademi di YouTube channelnya, teman-teman bisa mempelajari sesuai dengan kebutuhan di sana. Teman-teman juga bisa bertanya di grup WhatsApp kami dan menghubungi kami langsung untuk info atau apapun masalahnya. Kita sifatnya sharing, saling menutupi, dan saling memberi. Power Team Leader juga tersebar di seluruh Indonesia, dan bahkan kami membentuk beberapa tim di bawahnya. Ini akan sangat besar. Ini menuju tren global. Indonesia harus ikut. Harapannya teman-teman tetap semangat dan positif. Itulah materi malam ini, harapannya bisa berguna, minimal menumbuhkan instingnya. Dan setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab, ya. Kita akan ngobrol santai, teman-teman bisa bebas bertanya, menjawab, diskusi, menyampaikan strategi, testimoni, motivasi, dan hal-hal positif lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Bang Aris. Oke Bang, thank you. Oke, Bang Kensi, terima kasih atas presentasinya tentang trik bagaimana pemasaran yang sedang kita kerjakan, tip dan triknya. Nanti kita tanya lagi, kita ulas lagi apa yang belum teman-teman lihat, belum teman-teman lakukan. Bentar, Bang Kensi. Di close dulu, Bang Kensi.
Belum Wajah keluar saya Bang ora Kensi. wajah saya ora ketok. Oke. Wajahnya nggak ketok. Nah, kayak gini kan kelihatan ini, lihat aja laptopnya Bang Kensi malahan. Kamera saya nggak kelihatan ya? Enggak Pak De. Oke. Siap. Oh, nggak kelihatan saya ya? Aneh nih. Ini hari ini kenapa nih? Saya juga bermasalah. Masih blank Pak De. Lah iya, Hitam. saya juga blank nih. Nampaknya server pusat Zoom-nya yang bermasalah. Di sini juga pun bermasalah pada slide. Wajah saya tidak terlihat gelap. Wajah saya kenapa hitam ya? Tuh ada Itu foto profil. DP-nya. Iya. Profilnya aja. Nah, udah. Dapat. Nah, Oke. wes kita. Oke. Sebelum kita diskusi, ngobrol, cerita, dan mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi, menanyakan soal metriknya, dashboard-nya, atau hal yang lain, atau yang tadi sudah dibahas dari Bang Kensi, saya pengen memutar beberapa video untuk apa ya untuk kenang-kenangan zaman, untuk mengisi waktu dan break time teman-teman yang belum menyiapkan makanan dan minuman. Kita tunggu sebentar dan sambil santai kita start videonya dulu. Halo guys, salam kenal, nama saya Kosim Nur dari Kebumen Indonesia. Mari join force bersama Power Team Militer. Kenapa harus force? Aman, nyaman, desentralisasi, jangka panjang, 100% berkali-kali tanpa batas, sistem hebat, mentor dahsyat. Jangan yang lain. Force ekosistem menembus batas kemustahilan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mus dari Brau Kaltim. Bergabunglah di Metaforce untuk perubahan finansial yang lebih baik. Karena di Metaforce, Anda dibayar 100% berulang-ulang. Metaforce adalah bisnis terdesentralisasi 100% transparan. Jika Anda serius, fokus, dan konsisten dalam menjalankan bisnis ini, dalam waktu singkat, Anda bisa meraih segala impian Anda, bisa membahagiakan keluarga tercinta. Ini bukti nyata, bukan hanya omongan belaka. Di tim Power Team, sudah banyak buktinya. Mereka yang serius, fokus, dan konsisten dalam menjalankan bisnis ini, rata-rata menghasilkan di atas gaji para DPR. Saya sendiri adalah buktinya. Dalam waktu singkat, belum genap 1 bulan, sudah bisa menghasilkan di atas 40 juta. Wow, itu sangat luar biasa bagi saya. Mari bergabung di Metaforce bersama Power Team, karena leader Power Team tersebar di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Ingat, Metaforce, ingat Power Team. Power Team meluas tanpa batas. Bergabunglah di Metaforce bersama Power Team. Jadilah pionir di kota Anda. Sore, perkenalkan saya Aoki dari Bogor, Indonesia. Saya bergabung di Metaforce dengan level 5 dan alhamdulillah sekarang sudah ada level 7. 1 bulan dari peluncuran, alhamdulillah saya sudah menghasilkan 3.500 DAI lebih, 3.500 dolar lebih ya. Alhamdulillah, Metaforce memang layak untuk diperjuangkan karena Force tertanam di teknologi blockchain sehingga tidak ada bulan di kemudian hari karena bisnisnya berhenti. Oke, Force meluas tanpa batas, Power Team hebat. Bersama kami Mitra Sultan, Force meluas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Teteh, perkenalkan Abi Agus di Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Memperkenalkan bisnis Metaforce. Metaforce ini adalah bisnis luar biasa, bisnis jangka panjang, bisnis anti scam. Di mana bisnis Metaforce ini adalah produknya berupa level matrik. Level matrik ini kurang perlu dipasarkan kembali supaya bonusnya bisa masuk kembali 100% full, tidak ada potongan. Kenapa join di Metaforce? Metaforce ini adalah
bisnis yang terdesentralisasi, yang aman, nyaman, dan transparan. Jadi teteh AA ini sistemnya adalah sudah tertanam di blockchain menggunakan smart contract, di mana setelah dibikin smart contractnya secara detail, secara undang-undangnya dalam di blockchain, siapapun juga tidak bisa menggantikan. Bahkan setelah DOS sendiri tidak bisa menggantikan. Jadi terkait AA bonus di Metaverse, saya sudah merasakan yang luar biasa sehingga saya bisa membeli peralatan-peralatan berharga dan handphone salah satunya. Ayo join merapat ke Metaverse karena Metaverse adalah anti scam, jangka panjang dan luar biasa. Jos. Suwe ora jamu, jamu godhong pare. Suwe ora ketemu pisan malah kere. Suwe ora jamu, jamu godhong salam. Suwe ora ketemu, ayo join Force neng Power Team. Force, oke, Force, yes, Force. Power Team, oke, yes. Buat kamu yang masih nganggur dengan HP-nya, ayo kita join di Force. Dapatkan income yang luar biasa, dahsyat 1 bulan gak sampai bisa 1000 dai. Dengan dibimbing oleh Bang Genji dan Pak D. Haris yang luar biasa. Ayo kita gempur Indonesia dan luar mancanegara. Hai teman-teman, buat kamu yang masih nongkrong HP untuk main-main game dan lain sebagainya, hanya dengan Rp109.000 kamu bisa dapatkan Force untuk bisnis yang berkepanjangan, bukan 1 tahun, 2 tahun, bisa sampai 10 tahun, karena di situ ada staking, ada metaverse, ada NFT platform dan lain sebagainya yang akan kita dapatkan. Terutama adalah Force Coin sebagai koin utama. Teman-teman segera gabung yang belum gabung dengan saya, tim BIS dari Leader Force Kabupaten Jember. Force, yes. Power Team, oke. Metaverse, yes. Power Team, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Perkenalkan, saya Holis Mulia dari Sumeneb, Madura. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya join di Metaverse tanggal 29 Juni. Alhamdulillah saya sudah merasakan nikmatnya Metaverse. Metaverse benar-benar sangat luar biasa. Sangat beda dengan apa yang saya kerjakan tempo dulu. Dulu di Forza tidak begitu. Sekarang di Metaverse, alhamdulillah saya bersyukur. Bersyukur dapatkan ilmu, bersyukur apa yang saya pencapaian sekarang ini. Dan ini sekarang alhamdulillah di 1 bulan sekarang alhamdulillah saya bisa mengantongi 1.110 DAI atau dolar. Teman-teman, Metaverse benar-benar membuktikan dan kami tidak menjanjikan apapun, siapapun Anda, pekerjaan Anda, latar belakang Anda tidak join dengan Metaverse, sangat rugi sekali, karena Metaverse adalah pengembangan yang sangat luar biasa, pengembangan dari Forza. Metaverse akan berkembang lagi ke depan karena baru Force Classic yang di peluncuran ini. Jadi teman-teman, Anda tidak join di Metaverse sangat rugi. Sangat simpel. Lakukan, join, kerjakan, tinggal copy paste, ikuti arahan orang yang Anda yang mengajak Anda. Ikuti arahan mentor. Pasti jos. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Faisal dari Semarang. Saya bangga dan bersyukur bisa mengenal dan menjalankan bisnis Metaverse Ecosystem. Banyak keunggulan di dalamnya.
Metaverse adalah bisnis desentral, tidak mengenal adanya dana yang terpusat dan server yang terpusat. Yang lainnya, Metaverse adalah bisnis global yang dijalankan oleh banyak orang di seluruh dunia. Metaverse juga mempunyai fitur-fitur baru yang menjadi penghasilan buat para membernya, antaranya NFT, The Metaverse, Stablecoin Force, dan yang lainnya. Suatu saat akan banyak orang yang bertanya bagaimana caranya. Itulah momen terbaik buat para member Metaverse yang sudah menjalankannya sekarang. Ingat Metaverse, ingat Power Team, bukan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Power Team Indonesia. Perkenalkan saya Yanto Crypto dari Indonesia. Yang ingin punya bisnis anti scam, join Metaverse adalah pelabuhan terakhir buat PNS. Pencinta network sejati yang ingin punya bisnis dahsyat anti scam, gabung force bersama Power Team Indonesia. Metaverse menembus batas kemustahilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Hermanto dari Jambi. Sehari-harinya saya sibuk di toko, dan di samping itu saya menggunakan HP Android. Juga diperkenalkan oleh Mbak Piana Dewi, bisnis yang mantap dan canggih. Porsche anti scam menggunakan teknologi canggih yang sangat sempurna, blockchain. Modal kecil, hasil tanpa batas. Ayo sedulur-sedulur gabung karo Porsche dari Sabang sampai Merauke. Power Team. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Solatun asal Jakarta. Saat ini berada di Kepulauan Seribu. Saya pagi ini, orang-orang sibuk bekerja, berangkat pagi pulang sore. Saya pagi-pagi ini sudah bisa santai, sudah bisa olahraga dengan tenang tanpa ada beban, tanpa dikejar-kejar waktu. Karena apa? Karena saat ini saya sudah punya bisnis sendiri, sudah punya penghasilan sendiri. Apa itu bisnisnya? Yaitu bisnis Porsche dan Metaverse. Bisnis ini sudah berjalan hampir 2 tahun Porsche, maka tidak ada ciri-ciri atau scamnya. Bahkan sangat lancar sistem yang berjalan selama 2 tahun ini. Yang terbaru yaitu Metaverse, baru peluncuran hampir beberapa minggu yang lalu saja, sudah memberikan perubahan kepada kehidupan saya dan keluarga saya di finansial. Hasilnya yang cukup lumayan, di beberapa minggu saja saya sudah menghasilkannya. Maka buat teman-teman yang saat ini kerja sebagai karyawan, apalagi hanya sistem kontrak, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung ke Metaverse agar teman-teman punya penghasilan sendiri dan bisa merubah finansial di kehidupan Anda sendiri dan keluarga Anda sendiri. Itulah bisnisnya Metaverse, Power Team Indonesia. Silakan bergabung saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Power Team Indonesia, Kenzi Crypto, ingat Metaverse, ingat Power Team teman-teman. Metaverse menuju global trend, artinya Indonesia harus ikut. Ini adalah bisnis desentralisasi penuh, ya, kebebasan ada di desentralisasi. Ingat Porsche, ingat Power Team. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmaji dari Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-77 untuk negara Indonesia. Nah, perlu diketahui bersama bahwa 77 tahun silam negara kita baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Artinya terbebas dari penjajahan para penjajah. Nah, namun di era digital ini negara kita kembali dijajah, namun bukan melalui peperangan, tapi melalui bisnis yang scam. Banyak dari saudara-saudara kita di negara Indonesia yang mengalami kerugian gara-gara hanya karena diiming-imingi oleh hasil besar, gitu ya, tanpa kerja. Nah, untuk itu kami dari Power Team mengajak kalian semua untuk bergabung bersama kami di Metaforce, karena Metaforce itu adalah bisnis yang anti scam karena sudah tertanam di jaringan blockchain dan menggunakan sistem smart contract. Di Metaforce itu tidak ada ditemukan ciri-ciri bisnis yang scam, gitu ya, karena tidak ada pengumpulan dana dan server tidak terpusat. Ayo untuk seluruh saudara-saudara kami di Indonesia, mari bergabung bersama kami di Metaforce bersama Power Team Mitra Sultan. Terima kasih. Halo Metaforce Power Team, selamat sore menjelang malam. Inilah suasana di Cina ya guys ya. Di sini sudah jam 8 malam guys, tapi mataharinya masih keluar tuh guys. Masih sangat panas sekali guys. Hari ini 41 derajat Celcius guys. Tetap semangat buat Metaforce Power Team dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Metaforce. Force selalu di hati. Semangat teman-teman. Selamat berhari libur dan hari Minggu yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Absor Iksan Arif, salah satu leader Power Team Indonesia. Teman-teman yang belum bergabung di Project Metaforce Ecosystem, perlu diketahui bahwa project ini benar-benar luar biasa ya. Teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung ya. Teman-teman, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Bagi teman-teman yang selama ini sudah terlalu sering mengikuti berbagai jenis bisnis ya, berbagai jenis bisnis sentral terpusat, yang berkali-kali ikut bisnis tertipu, terkena scam, terkena dampak kerugian dan tertipu dan dibawa kabur. Nah, itu perlu disadari teman-teman. Selama ini teman-teman kebanyakan mengikuti bisnis hanya sekedar ikut-ikutan tanpa memahami daripada project yang diciptakan tersebut, projectnya apa, kan begitu, sifat bisnisnya seperti apa, kan gitu. Jadi ini perlu disadari dulu teman-teman, apa penyebabnya, kenapa teman-teman selalu ikut bisnis terkena scam dan tertipu. Nah, ini salah satu penyebabnya. Teman-teman hanya sekedar ikut-ikutan saja seperti itu tanpa memahami. Nah, jadi project Metaforce ini hadir untuk kita ya, hadir untuk kita bisnis terdesentralisasi pertama di dunia ya, project smart contract metric system ya, berbasis teknologi. Nah, yang mana bisnis ini berjangka panjang, bukan untuk hitungan bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi mungkin 10 tahun ke depan seperti itu. Dan proyeknya banyak teman-teman, proyek atau sumber uang yang ada di dalam proyek ini sangat banyak ya. Nah, salah satunya yang sudah kita pelajari di grup ya, di presentasi yang pernah saya sampaikan, seperti Metric Classic, ada bots program, ada NFT, ada Metaforce, ada staking mendapatkan koin Force, ada koin crypto koin Force-nya juga di project ini. Luar biasa teman-teman. Jadi ini adalah sumber uang yang begitu besar sebenarnya ya. Mr. Lado, pencipta Metaforce selaku pencipta Metaforce ya development, pernah mengatakan banyak orang di luaran sana menghabiskan banyak waktunya untuk berbisnis yang tidak pasti daripada menjalankan project ini
Ya, tanpa mereka sadari di proyek ini ada banyak sumber uang yang besar seperti itu. Nah, dia langsung mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, pesan saya yang belum bergabung sudah bergabung ya. Yang masih ragu silakan pahami dulu ya, silakan bertanya ya. Jangan ragu, dan Pak, kalau udah paham sistemnya ya, kalau sudah paham sistemnya, paham teknologi apa yang digunakan di dalam proyek ini, pasti bergabung. Halo, Assalamualaikum. Saya Viviana dari Samarinda. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia semakin jaya. Indonesia sudah merdeka, teman-teman. Maka pelaku bisnisnya pun harus merdeka. Metaverse adalah bisnis sistem desentralisasi yang memungkinkan pelaku bisnisnya merdeka, bebas untuk berbisnis tanpa kendali siapapun. Bisnisnya hebat, teknologinya kuat karena sudah tertanam di dalam blockchain. Ayo teman-teman bergabung di Metaverse, di Power Team Indonesia. Ingat Fox, ingat Power Team. Ingat Power Team, ingat tim miliarder. Oke? Go miliarder, go finansial.